diseret untuk menyaksikan keburukan. Karena saya mempelajari berbagai macam indeks di beberapa daerah, termasuk Indramayu. Saya menemukan bahwa Indramayu ini nomor 1 di bidang korupsi. Nomor 1 di bidang kekurangan nutrisi. Nomor 1 di bidang kebodohan. Karena saya baca Human Development Index-nya, HDI, IPM-nya itu, rata-rata usia sekolah masyarakat Indramayu 5,9 tahun. Artinya nggak lulus SD itu. Jadi bagaimana mungkin ada laut tempat protein berlebih, ada sawah tempat karbohidrat diproduksi, ada buah-buahan terbaik di Indonesia, tapi masyarakatnya rendah secara akademis, rentan secara medis, dan mudah dipermainkan oleh kekuasaan. Itu artinya ada pemimpin yang buruk di Indramayu. Hanya itu kesimpulannya. Dan kalau bertahun-tahun indeks itu nongkrong di tempat yang paling buruk, di skala yang paling buruk, maka cuma ada satu kemungkinan, yaitu perubahan. Jadi segala macam cakap pilkada nggak ada gunanya kalau tidak bisa menaikkan Human Development Index. Itu intinya. Kalau kita bongkar misalnya, mengapa Human Development Index Indramayu itu drop dalam semua soal? Baca APBD, karena APBD itu adalah dokumen politik, bukan dokumen ekonomi. Di dalam APBD lah kita bisa baca bagaimana pemihakan penguasa terhadap rakyat. Jadi itu dokumen yang memperlihatkan kemampuan penguasa untuk menggaruk keuntungan dari hak rakyat. Kalau misalnya di satu kabupaten, satu kecamatan di Indramayu, tingkat kematian ibu dan anak itu naik, mortality, morbiditasnya naik, itu bukan karena puskesmasnya kekurangan antibiotik, tapi karena dana untuk beli antibiotik buat ibu yang melahirkan dipakai untuk membeli peralatan-peralatan pribadi bupati, wali kota, gubernur. Jadi kita bisa langsung baca, kalau APBD-nya tidak berpihak pada si miskin, itu artinya ada kesalahan kepemimpinan. Jadi kita bertanya, apakah betul itu yang terjadi di Indramayu? Nah, saya ada di sini untuk mendengarkan sekaligus ingin membatalkan potensi korupsi di Indramayu. Yang paham tentang kebutuhan nutrisi minimal supaya anak-anak kita di sini tidak mengalami stunting. Di Indonesia ada 9 juta stunting. Itu yang disebut generasi yang mau bertanding di 10 tahun ke depan. Itu udah pasti kalah. Karena kekurangan gizi hari ini, itu artinya 10 tahun ke depan otak kita itu akan menciut 20-25%. Jadi APBD itulah yang memiskinkan manusia, itulah yang membuat kita dungu. Nah, kita ingin rubah itu. Saya kenal PKB, saya kenal Cak Imin dulu murid saya di PMII dulu, di rumahnya Gus Dur di Jalan Amir Hamzah, Jakarta. Itu selalu ada latihan berpikir, semacam diskusi tajam. Saya ngajar di situ tentang filsafat kritis di era Muhaimin. Kepemudaan dia itu menghasilkan revolusi pikiran di Indramayu supaya dinaikkan derajat Indramayu. Indramayu hanya dikenal sebagai eksportir TKI itu, dan bukan itu ukuran dari peradaban. Jadi sekali lagi kita ada di sini mau bongkar apa sebetulnya asal usul dari kemelaratan Indramayu. Bayangkan Indramayu itu, saya dari Jakarta 2 jam, tetapi fakta-fakta statistik menunjukkan justru pemburukan. Jadi apa yang mau dilanjutkan? Keburukan, kedunguan, kemiskinan, malnutrisi.
Nah, seluruh soal itu yang saya ingin dibongkar oleh pers. Saya nggak kampanye buat seseorang di sini. Saya datang di sini untuk mengkritik kekuasaan. Dan itu tugas saya. Saya sudah menemani beberapa daerah, Medan, Ujung Pandang segala macam, untuk menghalangi dinasti itu tumbuh, untuk menghalangi birokrasi itu menjadi buruk. Jadi saya ingin ada perubahan di mana-mana. Kalau kita pesimis terhadap Jakarta, kita harus optimis terhadap Indramayu. Karena ada potensi hari ini untuk menghasilkan satu momentum pembalikan politik, pembalikan cara berpikir, pembalikan peradaban. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham tentang anatomi Indramayu. Dan mereka yang udah lama berkuasa itu udah ketutup, otaknya itu udah berjelaga, sehingga nggak bisa lagi, tidak bisa lagi melihat Indramayu sebagai potensi untuk bertanding dengan Bandung, bertanding dengan Cirebon. Seolah-olah udah fatalis, udahlah Indramayu begini aja udah. Jadi nggak ada mental pejuang, mental pemberani, mental untuk menerobos supaya menghasilkan Indramayu yang berpikir, Indramayu yang etis, Indramayu yang bermoral. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau perubahan itu dipastikan harus terjadi tanggal 9, bukan 2024, tapi besok mesti dipastikan terjadi perubahan itu. Jadi sekali lagi, itu pengantar saya sebelum saya kena delik atau ditegur oleh Bawaslu. Tapi sekali lagi saya berceramah di sini. Saya bukan berkampanye, saya berceramah dengan dasar akademik. Jadi itu pengantarnya. Terima kasih buat Profesor, saya sebut secara resmi, Dr. Hadang Jumhur.